Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, yang sehat, yang cerdas, yang bahagia. Apa kabar? Tetap baik ya, tetap semangat buat belajar, tetap happy hatinya ya untuk belajar hari ini. Mudah-mudahan selalu semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama, meneruskan materi yang kemarin ya, tentang bagaimana caranya untuk memasukkan gambar ke dalam Google Docs ya. Kalau kemarin kita sudah memulai menuliskan naskah di Google Docs, kalau sekarang kita memasukkan gambar ya. Dan seperti biasanya, sebelum kita memulai materi kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar hari ini ya. Berdoa disilakan. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang tetap the best semuanya. Kali ini kita akan segera mengerjakan dan belajar bareng untuk memulai membuat naskah yang bergambar ya. Oke, kita klik dulu Google Chrome-nya. Nah, pastikan kita sudah aktif di akun kita ya. Dan kalau misalnya tampilan kalian masih seperti ini, nggak usah bingung, diklik saja kotak ajaibnya atau titik 9-nya atau aplikasi Google-nya ya. Nah, ini tinggal diklik dan kita cari saja Drive. Nah, kenapa Drive? Karena Bu Kisna lebih seneng kalau pekerjaannya itu tertata rapih ya. Kali ini Bu Krisna akan masuk ke video tutorial Google Docs dan di sini kita akan bekerja. Kita klik dulu New. Karena kita akan membuat naskah di Google Docs, maka kita klik Google Docs ya. Oke, biarkan dia memproses. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu lembar halaman kosong ya. Kita biasakan untuk memberi nama dulu. Di sini Bu Kisna akan memberikan nama memasukkan gambar di Google Docs. Oke? Kalau sudah tinggal di enter. Nah, sekarang Bu Krisna akan mengambil teks dari internet saja supaya kita nggak perlu ngetik-ngetik dulu ya, karena kita hanya ingin memahami konsepnya saja dulu. Misalnya tentang pengaruh pandemi. Oke, nah Bu Krisna akan mengambil file dari situs ini. Mohon izin ya Bapak ya, saya ambil sebagian teksnya untuk latihan. Oke, kita blok, kemudian tekan Ctrl C, masuk ke dalam naskahnya dan tekan Ctrl V. Nah, sekarang teksnya sudah masuk ke dalam naskah kita. Baik, fokus kita hari ini adalah memasukkan gambar ya. Kita letakkan dulu kursornya di paragraf yang pertama, terserah mau diletakkan di mana ya. Misalnya Bu Kisna letakkan di awal paragraf, kemudian klik insert, kemudian image. Nah, ada beberapa pilihan ya, nanti kita akan coba satu persatu. Yang pertama adalah upload from computer. Berarti kita sudah memiliki file fotonya atau file gambarnya di dalam komputer atau laptop kita. Nah, tinggal kita pilih saja di sini contoh ya. Bisa ambil gambar laptop, kemudian buka. Nah, otomatis gambarnya akan masuk. Nah, di sini kita bisa menata ya, diklik saja terus di drag begini. Digeser, mouse-nya jangan dilepas. Nah, dia akan mengecil ya sesuai dengan ukuran yang kita mau. Kemudian di bagian bawah itu ada beberapa tata letaknya. Ada yang inline seperti ini, kemudian wrap text,
Wrap text itu berarti dia menyesuaikan dengan teksnya ya. Nah, coba lihat perbedaannya. Kelihatan kan? Nah, seperti ini. Kemudian ada break text. Nah, berarti dia memberikan space kosong atau tempat kosong untuk gambar kita. Ya. Baru diikuti dengan teksnya. Ada juga behind text. Behind text berarti teksnya ada di depannya gambar. Gambarnya ada di belakangnya teks ya. Karena behind text berarti gambar ada di belakang teksnya. Terus in front of text berarti gambar ada di depan teksnya. Kali ini kita akan menggunakan yang break text aja. Ya, seperti ini. Kita taruh di sini dulu biar tahu bedanya nanti ya. Nah, kalau kita ingin memberikan border atau bingkai atau garis di tepi-tepi gambarnya, maka kita bisa klik bagian ini, border width. Itu kita klik. Nah, sebagai contoh biar terlihat jelas ya, Bu Krisna akan mengambil ukuran 4 pt ya. Kemudian jika ingin menggunakan style yang berbeda ya, kita ada border wash itu. Kita bisa menggunakan yang garis lurus atau titik-titik seperti ini, atau kita bisa menggunakan garis-garis putus. Nah, bagaimana kalau ingin memberikan warna? Warna berarti tinggal masuk ke border colornya. Nah, di sini kita bisa memasukkan misalnya warnanya adalah merah. Ya. Oke. Sekarang kita menuju ke contoh berikutnya. Kalau tadi kita lewatnya itu insert image upload from computer. Nah, sekarang kita mau memasukkan gambar langsung dari internet. Berarti insert image dan search the web. Nah, seperti ini. Ya. Misal saya mau ngetik gambar tulisannya gambar laptop ya. Saya enter. Nah, kalau sudah ini tinggal kita cari gambar laptop yang kita inginkan. Nah, yang mana nih yang kita mau? Nah, misalnya saya ingin gambar laptop yang ini aja deh gitu ya. Nah, ini bisa kita seret begini atau nanti bisa kita insert. Contoh saya mau memasukkan dengan cara diseret begini. Diklik jangan dilepas ya, kemudian diseret. Nah, dimasukkan. Oke, dia akan proses masuk. Nah, sekarang kita bisa mengatur supaya ukurannya bisa lebih kecil ya. Nah, seperti ini. Kita geser. Kemudian kita atur wrap text saja. Kemudian Bu Krisna ingin memberikan border. Kali ini gambarnya warnanya biru aja bordernya. Nah, kalau mau putus-putus ya tinggal pakai yang border dash ya, border dash. Nah, oke. Berikutnya kita akan memasukkan gambar dengan cara yang berbeda yaitu insert, image, kemudian drive. Nah, supaya kita itu laptop, komputer ataupun HP-nya tidak penuh, maka biasakan untuk membackup gambar itu di drive. Untuk akun Belajar ID yang Bu Krisna tahu unlimited ya, kita tidak terbatas bukan kuota simpanan datanya, jadi mau nyimpan berapapun it's okay, nggak masalah ya. Makanya Bapak Ibu guru yang punya akun Belajar ID, ayo jangan disia-siakan karena banyak sekali manfaatnya ya. Nah, yang anak-anak juga gitu. Misal ini adalah gambar yang sudah tersedia di drive. Bu Krisna mau geser ke sini boleh, mau klik ini kemudian insert ini juga boleh, sama saja. Ya. Nah, sekarang tinggal ini diklik, ini di drag. Nah, di drag itu maksudnya mouse-nya dipegang, diklik jangan dilepas gitu, ya. Wrap text-nya dinyalakan. Nah, sekarang saya mau ganti kasih warna yang ini deh, yang mana ya? Yang mana ya? Hijau misalnya, ya. Oke, sudah 3 cara, bisa
Sekarang cara yang berikutnya. Kita ada insert image, mohon maaf. Kemudian ada foto. Nah, kalau misalnya kita itu HP-nya kita sinkronkan dengan simpanan di cloud ya, di awan dengan akun belajar misalnya, maka seandainya kita setting setiap dia ada wifi ya, wifi, nah dia akan otomatis tersimpan di cloud ya, maka setiap kali kita foto dia akan tersimpan di Google Foto seperti ini. Jadi seumpama ya HP-nya itu rusak atau apa, kita nggak usah khawatir karena foto-foto kita maupun video kita sudah terbackup dengan sempurna di Google Foto. Yang penting di setting dulu di awal ya. Jadi kalau misal beli HP baru, diusahakan langsung di setting, dia disinkronkan dengan akun yang memang kita pakai sehari-hari dan kita nggak lupa akunnya ya, karena kalau lupa ya percuma kita backup ya kan. Nah sekarang Bu Krisna akan mengambil gambar ini adalah gambar pertumbuhan tanaman kangkung yang sengaja Bu Krisna tanam. Ini usianya kalau nggak salah 3 hari ya. Kenapa? Karena Bu Krisna ingin menunjukkan ke anak-anak bahwa sebenarnya kalau kita mau tuh kita bisa. Ini kan yang materi kemarin tentang ketahanan pangan keluarga ya. Jadi makanya Bu Krisna ngajak anak-anak itu untuk menciptakan ketahanan pangan keluarga melalui tanaman sayur di wadah-wadah bekas ya. Nah seperti ini caranya. Udah masuk, sekarang saya mau ambil ini lagi ya. Terima kasih loh Bapak ya yang sudah membuat webnya. Saya mohon izin ini ya mengambil teksnya untuk latihan. Oke, sekarang kita akan memasukkan insert image by URL. Nah, kalau by URL seperti ini berarti kita harus memasukkan gambar dari internet yang kita salin linknya. Jadi contoh ya, di sini kan ada gambar nggak ya? Oh nggak ada. Oke, jangan gambar bapaknya nanti saya dimarahi. Oke, misalnya gambar apa ya? Laptop dah. Gambar laptop. Image-nya diklik supaya semuanya gambar laptop yang keluar. Nah, ini ada banyak sekali gambar. Bu Krisna akan mengambil beberapa gambar. Ada beberapa gambar yang tidak bisa kita masukkan URL-nya karena kemungkinan besar itu ada izinnya ya. Kita contoh saja misalnya mana ya? Bentar. Misalnya ini deh. Ini coba mau nggak dia? Klik kanan, buka link di tab baru. Nah, di sini coba ya. Kita ambil. Klik kanan, kemudian salin alamat gambar. Nah, kita masukkan ke sini. Ctrl V ya. Oke, insert. Oke, ini mau. Nah, kalau misalnya kita menemukan gambar-gambar yang tidak mau dimasukkan, ya kita cari gambar yang mau-mau saja ya. Misalnya di sini saya ubah ke mana ya? Nah, misalnya ini deh. Oh tidak. Kita tunggu. Biasanya kalau yang di online shop dia nggak mau di copy URL-nya ya. Jadi pokoknya kalau misalnya kalian menemukan gambar yang tidak mau di
copy ya, itu karena nah seperti ini dia kan nggak mau nih gambarnya, dia nggak mau disimpan. Coba salin alamat gambar, mau nggak dia? Oh yang ini mau lagi. Oke, kalau kalian menemukan gambar yang tidak bisa diambil, yang nggak bisa di copy URL-nya, nah itu kemungkinan besar karena gambarnya itu memang tidak untuk umum ya, dalam artian harus izin gitu loh. Nah ini kebetulan kita dapat yang gambar-gambar boleh diambil ya. Oke, nah udah beres. Sekarang kita, ini saya del aja. Sekarang kita praktekkan yang berikutnya. Nah kalau kamera itu berarti gambar kita langsung ambil dari kamera ya, karena saat ini Bu Krisna sedang tidak siap untuk difoto maka Bu Krisna tidak usah mempraktekkan ini ya. Oke, jangan protes ya. Nanti kalian aja yang praktek. Nah, apakah caranya hanya dari situ Bu Krisna? Tidak. Kalian juga bisa memasukkan dari sini. Sama saja. Jadi kalau dari sini itu menunya lewat insert, image, dan kita ambil dari mana gitu ya. Nah ini ya. Kalau mau yang cara cepat, kita bisa lewat sini. Nah, insert image sama saja caranya. Ya. Sekarang Bu Krisna akan mencontohkan misalnya begini. Tadi kan kita punya gambar yang misalnya diambilkan dari laptop kita ya. Nah, kalau kita ingin mengganti gambarnya, maka kita bisa klik replace image ya. Nah, kita ganti mau dari gambar mana gitu. Tinggal langsung replace image saja. Nggak usah di del ya, replace image aja. Terus ini langsung di klik replace. Maka secara otomatis gambarnya akan berubah. Nah, kalau misalnya gambarnya itu saya ingin segini aja deh Bu Krisna, nggak semuanya ini. Oke, kita tinggal klik crop image ya. Crop image-nya diklik. Kemudian, nah di pinggir ini yang ada item-itemnya itu kita geser begini, kita drag ya. Sampai kepotong sampai sini. Kalau sudah tinggal di klik sembarang tempat. Nah, ya gambarnya sudah terpotong. Mudah sekali ya kan? Oke, bisa ya? Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar bagaimana sih caranya untuk memasukkan gambar. Kalau menghapus gambar ya gampang, tinggal ini diklik kemudian di del udah hilang ya gambarnya. Memasukkan gambar melalui beberapa cara kita sudah praktek ya. Kemudian memberikan bingkai, memberi warna dan mengganti border dash-nya tadi ya, model-model bordernya kita sudah bisa, termasuk menata letak dari gambar di teks kita juga sudah bisa. Luar biasa sekali, hari ini kalian sudah keren karena sudah belajar banyak banget. Jangan lupa tetap latihan, tetap praktek dan jangan pernah ditunda-tunda ya. Begitu ada keinginan untuk belajar langsung belajar. Manfaatkan alat yang kalian miliki ya untuk memperkaya diri kalian dengan ilmu. Ya, belajar, ingat belajar bisa kapan saja dan di mana saja. Oke anak-anak, semangat ya. Oke. Baiklah anak-anakku yang sangat Bu Krisna banggakan, terima kasih sekali karena kalian sudah mau belajar hari ini. Kita akan lanjut lagi di video tutorial berikutnya. Kurang lebihnya Bu Krisna mohon maaf ya. Marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kecerdasan buat kita semua. Ya, amin. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.